Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas pokok bahasan terakhir dari ruang hasil kali dalam, yaitu tentang matriks ortogonal dan perubahan basis. Ya, kita tahu jika terdapat suatu basis V1, V2 hingga Vn untuk suatu ruang vektor, maka setiap vektor di dalam ruang vektor tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor basis, yaitu V sama dengan K1 V1, ya, vektor basis pertama, plus K2 V2 vektor basis kedua hingga Kn Vn. Dalam hal ini, nilai-nilai skalar K1, K2 hingga Kn adalah koordinat-koordinat vektor V yang relatif terhadap basis S. Jadi koefisien-koefisien dari kombinasi linier dengan menggunakan suatu set vektor yang merupakan basis merupakan koordinat-koordinat relatif dari vektor tersebut pada basis yang ditentukan. Biasa kita tulis juga vektor V pada basis S, koordinatnya adalah K1, K2, dan seterusnya hingga Kn. Ya, ini dalam bentuk vektor, atau kita bisa tulis dalam bentuk matriks. Ya, vektor V dalam basis S itu dia K1, K2 hingga Kn. Ya, kita sempat bahas pada pokok bahasan ruang vektor umum tentang basis dan dimensi. Ada yang namanya koordinat relatif. Kita dapat nyatakan dia Vs merupakan koefisien dari kombinasi liniernya dia. Selanjutnya ada yang disebut dengan perubahan basis. Ya. Anggap kita mempunyai suatu basis, ya, kita sebut basis lama B, U1, U2 hingga UN, dan basis baru B prime, yaitu U1 prime, U2 prime hingga UN prime. Maka kita dapat mengubah koordinat vektor tersebut dari basis yang satu ke basis yang lainnya. Ya, matriks koordinat lama, dan matriks koordinat baru memiliki hubungan sebagai berikut, ya. Jadi suatu matriks dapat dikalikan dengan suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu matriks, kemudian dikalikan vektor dengan basis yang berbeda, di mana matriks P ini berisikan kolom-kolomnya koordinat dari vektor-vektor basis baru relatif terhadap basis lama, yaitu matriks P, ya, kolom pertama, ya, kolom kedua, dan seterusnya. Dalam hal ini matriks P tersebut disebut dengan matriks transisi dari B prime ke B, ya. Dari B prime kita transfer ke B. Ya. Matriks transisi dari B prime ke B. Kita review sedikit, ya. Jika ada suatu basis B prime, ya, yang himpunannya U1 prime, U2 prime, dan seterusnya hingga UN prime, ya. Maka U1 prime ini adalah pada basis B prime, ya. Nilai U1 prime ini adalah pada basis B prime. Nah, kolom dari matriks P ini adalah ketika kita ubah dia menjadi U1 prime pada basis lainnya, pada basis B. Cara mengubahnya gimana? Ya, kita tahu kalau misalnya ada suatu vektor U1 prime, ya, dalam B prime ini, ya, maka nilai U1 prime itu kalau kita mau ubah dia harus bisa dapat dibentuk menjadi K1 U1, ya, basis dari matriks B, yaitu isinya U1 ditambah K2 U2 ditambah dan seterusnya. Kalau kita menemukan solusi untuk nilai K1, K2 dan seterusnya, maka nilai K1, K2 dan seterusnya ini adalah koordinat matriks U prime relatif terhadap basis B, yaitu nilainya adalah K1, K2, dan seterusnya. Dan begitu juga untuk kolom kedua, kita mencari U2 prime pada basis B dan seterusnya hingga UN prime pada basis B. Jadi kita harus mencari nilai K1, K2 untuk setiap kombinasi linier dari vektor-vektor pada B prime terhadap vektor-vektor pada matriks B.
Baik, kita lihat contohnya di sini. Terdapat suatu basis B, ya, U1, U2, yang nilai U1-nya itu 10, U2-nya itu 01, dan basis lainnya B prime, U1 prime, U2 prime, dengan U1-nya itu adalah U1 prime-nya itu adalah 11, U2 prime-nya itu adalah 21. Jadi ini suatu basis dan ini basis lainnya. Yang ditanyakan, tentukan matriks transisi dari B prime ke B, ya. Jadi perlu diingat, matriks transisi dari B prime ke B. Bisa juga kita mencari matriks transisi dari B ke B prime, ya. Hasilnya akan berbeda, tapi nanti akan kita lihat. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah tentukan vektor koordinat vektor V pada basis B jika kita mengetahui koordinat vektor V terhadap basis B prime, koordinatnya adalah ini. Jadi kita mau ubah dia menjadi basis yang berbeda, maka koordinatnya jadi berapa? Itu juga akan berubah. Oke. Di sini kita tahu matriks transisi bentuknya seperti ini, ya. Kolom pertama, kolom kedua. Maka yang pertama kita cari adalah U1 prime, ya, karena yang ditanyakan dari B prime ke B. Jadi U1 prime sama dengan K1 U1 K2 U2. Jadi U1 prime itu adalah 11, ya, 11 sama dengan 10, ya, U1 ini U1, 01 ini U2, kemudian K1 K2. Jadi kita bisa cari. Nah, kita bisa selesaikan dan kita dapat nilai K1-nya itu 1, K2-nya itu 1, ya. Maka koordinat matriks U prime pada basis B itu adalah 11, yaitu K1, K2. Ya, dalam hal ini dia U1 prime pada matriks pada basis B prime, ya, ini. Itu nilainya 11, dia sama U1 prime pada basis B 11. Karena pada contoh itu vektor basisnya adalah vektor basis standar, ya, 10 dan 01. Berikutnya kita cari U2 prime, ya. Itu kita bisa L1 U1, L2 U2, ya. U2 prime itu adalah 21, kemudian U1 itu 10, U2 itu 01, L1 L2. Maka kita bisa cari L1-nya itu hasilnya 2 dan L2-nya itu sama dengan 1. Maka U2 prime pada matriks pada basis B itu 21, ya. Nilainya sama karena kita menggunakan basis standar. Ini L1, L2. Oke, setelah ini kita bentuk matriks P-nya, ya. Kolom pertamanya itu ya U1 prime pada basis B, ini dia. Maka nilainya 11. Kolom keduanya itu adalah U2 prime pada basis B, yaitu 21. Maka matriks transisinya itu adalah 1, 2, 1, 1. Pertanyaan selanjutnya, kita mencari matriks vektor V pada basis B jika diketahui vektor V pada basis B prime min 35. Jadi vektor V pada basis B tinggal dikalikan, ya. Ini matriks P, ini vektor V pada basis B prime. Maka hasilnya adalah 72. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah pada basis B prime, ini adalah pada basis B. Jadi dia matriks transisi dari B prime ke B, ya. B prime ke B, bukan dari B ke B prime. Teorema 651 menyatakan jika P adalah suatu matriks transisi dari B prime ke B, maka matriks P dia pasti dapat dibalik, ya. Dan inverse dari matriks tersebut adalah matriks transisi dari B ke B prime, ya. Kalau ini dari B prime ke B, maka dari ini B ke B prime. Dan matriks transisinya adalah inverse dari matriks transisi B prime ke B. Ya, ini ada latihan 8, silakan dicoba sebagai bahan latihan. Kita ada basis B, B prime seperti ini. Cari matriks transisi dari B prime ke B, dari B ke B prime. Tentukan suatu vektor dengan basis B jika diketahui dengan basis B prime, dan ini jika diketahui basis B, cari B prime-nya berapa. Silakan dicoba. Ini cara untuk gampangnya, ya, salah satu trik yang bisa kita gunakan. Metode dalam menentukan matriks transisi dari B ke B prime, ya. Jadi B ini adalah dia
himpunan vektor-vektor, ya. Ini juga himpunan vektor-vektor, U1 prime, U2 prime, dan seterusnya. Oke. Maka pertama kita susun basis ini dalam bentuk matriks, ya, matriks B prime. Kemudian basis lainnya dalam matriks B. Dalam hal ini transisi dari B ke B prime, ya. Jadi yang mau kita cari itu kita taruh di matriks basis tujuan, kita taruh di yang pertama, kemudian basis lamanya kita taruh di yang terakhir. Kemudian kita lakukan operasi baris dasar sehingga sisi kiri menjadi matriks identitas, ya. Kita lakukan, maka kita akan peroleh matriks baru di sisi kanan. Maka matriks P ini adalah dari B ke B prime, ya. Jangan sampai salah pada contoh sebelumnya, itu adalah dari B prime ke B. Jadi yang tujuan kita taruh di sebelah kiri, ya. Basis baru, basis lama, maka transisinya kita dapat dengan operasi baris dasar. Ini ada contoh, ya. Contoh yang sama pada latihan yang sama pada sebelumnya. Cari matriks transisi B prime ke B ke B prime dengan menggunakan operasi baris dasar. Silakan dicoba, kita akan lanjut ke pokok bahasan selanjutnya.